Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Tetap di The Sinners Channel. Apa itu paralogisme? Secara singkat, paralogisme adalah kondisi sesat pikir yang tidak disadari oleh pelaku sesat pikir. Ketika seorang Kristen yang berstatus pendeta beralih ke agama lain, maka secara hasrat ia akan memberikan ruang kuliah yang isinya hanyalah sebuah celoteh jalanan bernatur paralogisme tentang iman Kristen yang dulunya dia percayai. Sebut saja Muhammad Yahya Waloni atau seorang wanita bernama Irene Handono, bahkan yang terakhir Dance Mumek, yang mana mereka memiliki konstruksi teologi yang sangat amburadul. Mereka mengais rezeki dari jenis paralogisme tentang doktrin Kristen dan sesuka hati mengkritik dengan pendekatan negative thinking. Kita tahu bahwa Kristen adalah agama yang terbuka untuk diperdebatkan. Siapapun bebas mengkritiknya. Namun lain halnya dengan agama tertentu yang mendapat respon negatif dari sekelompok orang yang tersinggung ketika kritik yang sama digunakan untuk mengkritik historis doktrinal mereka. Pada faktanya, para pelaku dari paralogisme ini secara bebas bergentayangan di Indonesia. Bahkan mereka dianggap sebagai pembicara handal. Tapi mereka handal di antara orang-orang bodoh yang mudah dibodohi. Mereka mendapat panggung yang luas untuk mencaci maki iman Kristen, Paulus, bahkan juga Yesus. Menafsirkan teks-teks Alkitab secara buta. Teks tanpa konteks. Yahya Waloni dengan pendekatan negatif thinkingnya terhadap iman Kristen membawa dirinya kepada sebuah kondisi paralogisme tingkat tinggi. Beliau adalah teolog kelas teri yang hanya bermodalkan kumur-kumur doktrin Kristen tanpa memiliki substansi biblika, historis, dan eksegetis. Irene Handono juga sama, dengan metode salah kaprah, seperti judul bukunya, Bible Bukan Injil, menjadikan dirinya sendiri sebagai seorang penganut paralogisme yang buta sejarah dan doktrin Kristen. Dari contoh mereka berdua adalah representatif dari paralogisme dari semua mualaf di Indonesia. Mereka seringkali mencuatkan provokasi cuci otak kepada para pendengarnya supaya meyakini paralogisme mereka yang tiada taranya itu. Dari kondisi tersebut, kita dapat menilai bahwa gejala psikologis yang bertujuan mendapatkan nama dan keuntungan dari hasil pembodohan dan penyesatan cukup berhasil di kalangan para mualaf kelas teri tersebut. Ketika paralogisme doktrin Kristen yang dikumandangkan oleh para mualaf dipercayai oleh orang-orang bodoh, mereka terhibur dan sangat bahagia sekali. Anggapan mereka Kristen adalah agama yang telah disesatkan oleh Paulus misalkan, dan ajaran-ajarannya tidak masuk akal. Masih banyak tuduhan dan lelucon yang ditujukan kepada Kristen. Lebih parahnya lagi, ada yang beranggapan bahwa tidak mungkin percaya Yesus adalah Tuhan yang bisa makan dan buang air besar. Bahkan, seorang yang lahir dari vagina perempuan pasti bukan Tuhan. Di sini, paralogisme yang muncul adalah mereka memahami Tuhan sebagai fisik
dan bukan sebagai gelar atau alasan klasik mereka. Jika Yesus itu Tuhan, mengapa dia mati? Tuhan kok mati? Mereka sama sekali tidak cerdas, bahkan sangat ignorant. Ya, saya maklumilah. Dan mereka tetap bahagia dalam ketidakcerdasan dan ignoran mereka. Kemanusiaan Yesus tidak dipahami secara utuh. Bahwa ketika Yesus makan, maka wajar saja, karena ia adalah manusia yang sempurna, seperti kita. Begitu pula dengan buang air besar dan lahir dari vagina perempuan, karena ia dilahirkan sebagai manusia. Masakan manusia dilahirkan oleh sapi? Bahkan Al-Quran pun menyebutkan kisah kelahiran Isa dari perawan Maria, meski kelahiran Isa bernatur dongeng. Jika mengikuti pola paralogisme mereka soal Yesus mati, maka analogi ini bisa dipikirkan. Ketika seorang bupati mati, apakah yang mati jabatannya atau orangnya yang menjabat sebagai bupati? Kalau mau konsisten, maka menurut para penganut dari paralogisme ini, jabatan bupati juga ikut mati. Jika Yesus Tuhan, ketika ia mati, maka Tuhannya pun ikut mati. Begitulah cara berpikir mereka. Sesat dan tidak tahu bahwa mereka sedang sesat. Tentu apa yang dipahami oleh kaum paralogisme tersebut bukanlah pemahaman iman Kristen. Ada lagi yang cukup membuat kita tertawa geli. Menurut mereka, Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus berdoa kepada Bapa, maka Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Inilah jenis paralogisme. Padahal, dalam kemanusiaannya, Yesus berdoa kepada Bapanya. Tidak masalah, karena dia manusia. Titik persoalannya adalah Muslimer tidak dapat memahami dua natur Kristus yang ada dalam dirinya, sehingga mereka bingung dan dalam kebingungannya merumuskan suatu pemahaman yang sama sekali bukanlah pemahaman Kristen. Pada konsep Trinitas juga tak kalah menakjubkan. Bagi mereka, Trinitas adalah ajaran setan dan menyesatkan. Sayangnya, mereka tidak bisa membuktikan setan mana yang mengajarkan Trinitas, kapan diajarkan, dan mana bukti dokumen ajaran setan. Perlu dicatat, Islam juga menyembah Trinitas, Allah, Kalam, dan Zat. Ketika Islam menyembah Allah, maka mereka sekaligus menyembah Zat Allah dan Kalam dalam diri Allah. Tidak mungkin Islam menyembah Allah yang tidak punya kalam dalam dirinya. Mereka tentu tidak berpikir bahwa Allah adalah esa yang kosong, tanpa zat dan kalam. Justru sebaliknya, ketika mereka berbicara tentang Allah, maka secara simultan mereka meyakini bahwa ada zat dan kalam selain Allah itu sendiri. Ketiganya adalah satu dan tak bisa dipisahkan. Ketiganya adalah pribadi, sebab tanpa zat, Allah tidak mungkin disebut pribadi. Jika mereka setuju dengan penyebutan Allah adalah pribadi. Tetapi, jika tidak, mereka hanya memandang Allah sebagaimana yang mereka imajinasikan. Jadi, jika para mualaf dengan beraninya mengkritik Trinitas Kristen, maka mereka juga memiliki iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernatur Trinitas, yaitu Allah, Kalam, dan juga Zatnya. Bedanya dengan Trinitas Kristen ada pada Logos Allah yang menjadi daging, menjadi manusia. Itulah hebatnya Allah Kristen. Logos ilahi menjadi manusia itu luar biasa, sekaligus mengkonfirmasi bahwa Allah berkuasa. Logos mengenakan materi terbatas, tetapi ia sendiri tidak terbatas. Di samping itu, Logos yang memiliki sarx, daging, memiliki agenda penebusan dan penyelamatan Allah. Manusia berdosa kepada Allah, dan hanya Allah saja yang berhak menentukan bagaimana caranya menebus manusia. Itulah yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus. Ketika paralogisme merajai pikiran para mualaf,
maka berbagai celoteh jalanan akan terus terdengar. Kesesatan demi kesesatan akan terus mereka lakukan sampai kematian menjemput mereka. Tepatlah dikatakan bahwa paralogisme menutup logika mereka untuk berpikir cerdas. Malahan, mereka bahagia dengan paralogisme mereka sendiri. Akhir kata, kita hanya perlu menyuguhkan kepada para pelaku paralogisme dengan 3 jenis kue pan de Muruerto, yaitu terkonteks, terdefinisi, dan terklasifikasi terhadap semua tuduhan absurd yang dikumandangkan oleh para mualaf dan dipercayai oleh orang-orang bodoh. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.